Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini saya akan membahas topik yang mungkin relevan dengan perusahaan Anda, yaitu gara-gara karyawan, akhirnya profit perusahaan Anda jadi boncos. Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, di topik-topik yang berikutnya ini saya akan sering ngomong soal bisnis dan keuangan ya. Jadi saya akan combine supaya teman-teman juga bisa dapat knowledge tambahan, tidak hanya seputar ngomong soal pajak atau aja gitu ya. Karena saya akan percaya pengetahuan pajak penting buat Anda, tapi Anda juga harus tahu gimana caranya usaha Anda bisa tambah profit. Ya, itu yang saya lagi pengen soundingkan ke Anda supaya Anda bisa semakin gede usahanya, dan tentunya harapannya dengan Anda belajar di konten-konten yang saya berikan, Anda bisa jadi berkat lebih banyak untuk karyawan Anda, untuk tim Anda, dan untuk orang sekitar Anda. Ya, jadi pastikan usaha Anda profit, teman-teman, ya, supaya Anda bisa jadi berkat lebih banyak. Ya, nah, teman-teman, hari ini saya akan ngobrol terkait dengan kasus di lapangan, ya, karena kan kami sering menangani kasus, ya. By the way, di perusahaan kami, di consulting, kami sudah nanganin ratusan perusahaan, ya. Dan ini salah satu kasus yang relevan, ya, di mana kami pernah nanganin banyak perusahaan yang di kasus ini, ya, dia itu actually punya omset yang cukup baik. Ya, karena rata-rata klien-klien yang kami tanganin omsetnya udah gede-gede ya. Biasanya udah miliar per bulan ya. Nah, kebetulan ya perusahaan ini marginnya itu ada, tapi sangat tipis. Gitu ya. Waktu kami lihat kami analisa, kan kami selalu minta laporan keuangan ya, nggak bisa muncul awalnya sih, tapi kita bantuin sampai kita tata, kita arahkan gitu, kita buat sistemnya dan sebagainya sampai akhirnya laporan keuangan muncul. Begitu kami ini lihat, pertama kali business ownernya ngomong gini, wah margin kami kurang lebih 20% Pak ya ngomongnya. Waktu kami bantu sampai laporan keuangan jadi ternyata nggak segede itu kawan ya, ternyata di bawah 10%. Kami lihatin, di bawah 10% gitu ya. Bagus enggak? Ya mungkin untuk industri tertentu memang seperti itu. Kayak misalnya teman-teman ngomong di bisnis grosir ya, memang mereka kuantitas yang besar ya. Tapi mereka marginnya tipis. Tapi ini actually bukan grosir, dia harusnya retail gitu ya. Kok bisa sampai dia kondisinya tipis banget ya? Dan masalahnya bisnis ownernya nggak ngerti ya. Nah, ternyata waktu kami review teman-teman, ternyata kami kaget. Biaya SDM-nya itu sampai puluhan persen. Yang kami rasa itu tidak normal dengan kondisi jenis perusahaan yang sama. Ya, karena kami punya benchmark, kami punya beberapa model bisnis yang kami tahu kira-kira kalau misalnya bisnis model ini kira-kira biaya tenaga kerjanya berapa, bisnis model ini tenaga kerjanya berapa persen. Kami kami punya tepatnya, ya, kami punya benchmarknya. Nah, kami lihat kok besar sekali. Ya, akhirnya kami tanya sama bisnis ownernya, Pak, ini kondisinya biaya tenaga kerja atau biaya SDM-nya kok besar banget, gitu ya. Oh iya Pak, jawabannya ya. Oh iya Pak, iya karena di tempat kami tuh, kami waktu kasihin anak-anak pekerjaan tuh sering nggak selesai Pak. Katanya mereka adalah apa? Katanya adalah kita kurang orang Pak, kita kurang orang Pak. Akhirnya saya tambahin ya. Nanti sebelah sana lagi kurang orang lagi, saya tambahin lagi. Sana lagi kurang lagi, tambahin lagi. Ya. Jadi solusinya ketika si SDM ngomong tidak punya waktu, tidak bisa selesai karena kurang orang. Solusi dari business owner yang sering dilakukan adalah apa? Nambah orang. Nah, ini mungkin Anda ngelakuin nih. Ayo hati-hati ya. Solusinya nambah orang aja. Nah, ketika nambah orang, ternyata problemnya nggak kunjung selesai. Ya, akhirnya kami turun ke lapangan. Kami lihat teman-teman. Kagetnya bukan main teman-teman. Ternyata orangnya over banget. Ya, let's say Anda ngomong di gudang deh gitu ya. Wah Pak, delivery time-nya kita lama banget Pak. Maksudnya apa? Dia dari order sampai barang disiapin, dikirim. Itu lama banget. Kenapa? Penyiapan barangnya susah. Ya, lama banget. Orangnya kurang. Ya. Akhirnya kami review teman-teman di lapangan. Loh, ya terang aja susah. Kenapa? Karena gudangnya teman-teman nyari satu orderan, ya, ada order dari customer, ngumpulin barang orderannya lengkap, itu butuh waktu berjam-jam. Kenapa? Karena satunya ngambil di sono, satunya ngambil di sono, satunya ngambil di sono, dan itu sangat-sangat wasting time, ya. Belum lagi tumpukan-tumpukannya nggak beres, ya harus dia beresin dulu, narik lagi dari bawah diambilin. Akhirnya apa? Ya nggak kelar-kelar satu hal itu, ya.
Itu kita lihat pasti lihat di gudangnya. Nah, kita lihat, wah jelas aja orangnya banyak. Kenapa? Ngambil barang aja nyiapin satu order nggak bisa. Ya. Terus kita geser lagi teman-teman ke produksi. Ya, ke produksi gimana kondisinya? Ya. Ke produksi yang simpel ternyata apa? Yang terjadi waktu ngatur jadwal produksinya banyak mesin yang nggak produktif. Mesinnya diem. Ketika mesinnya diem, yang jagain orangnya, yang operator mesinnya juga ikut diem. Ternyata apa? Scheduling produksinya keliru. Ya, nggak bisa diatur yang benar. Akhirnya orangnya banyak yang diem. Ya, ditambah lagi teman-teman. Ya, yang sering terjadi di lapangan. Begitu timnya kita diem, mereka nggak bakal ngomong ke atas. Ya, Pak, aku kurang kerjaan. Ada tim kita yang ngomong gitu? Mungkin hampir nggak ada, guys. Ya, ya mungkin bukan hampir nggak ada ya. Ada lah, saya percaya mungkin ada. Tapi tidak semua tim Anda kan berkata, Pak, saya kurang kerjaan. No, ya. Jadi mereka kurang kerjaan, mereka diam aja yang terjadi. Ya, bahkan kalau ada kerjaan, mereka bisa berusaha supaya nggak ada kerjaan, supaya kerjaannya ditunda. Ya, mereka masih main medsos lah. Mereka lihat Instagramnya, mereka liatin apa kayak gitu. Kalau liatin konten ini bagus ya, mereka belajar ya. Tapi kalau liatin Instagram, TikTok, di scroll aja, ngabisin waktu. Nah ini juga banyak yang dilakukan. Kalau kita ngomong fraud ya, fraud itu apa? Berhubungan dengan uang aja? Belum tentu ya. Banyak juga fraud yang berhubungan dengan mencurangi waktu. Yang kadang business owner juga nggak pernah tahu, business owner nggak bisa kontrol. Nah, kasus waktu kita lihat di klien kami tadi, kita lihat, oh ternyata poinnya di gudang problem. Ya, dia belum nata gudangnya dengan baik. Oh ternyata problemnya di produksi sederhana juga problem schedulingnya. Oh ternyata juga banyak timnya yang kelihatannya dia sibuk, tapi ternyata waktunya dipakai dengan tidak produktif. Ya, waktu masih mau kerja jam 8 masuk jebret, begitu di meja. Bukan langsung kerja teman-teman. Yang dilakukan apa? Sebentar, saya stretching dulu ya. Terus apa? Make upan dulu, oke? Ngambil minum dulu, sarapan dulu ya. Tet, jam 8 sudah jalan, jam 9 baru siap kerja karena masih make upan, ke WC. Bahkan mohon maaf, pup dulu di WC gitu ya. Terus gitu apa? Siap-siap. Selesai makan, cemil dikit, oke. Pek, megang laptopnya jam 9. Ya. Akhirnya apa? Itu fraud teman-teman yang nggak kelihatan 1 jam sudahkan. Ya, setiap hari 1 jam fraud. Oke? Enak apa lagi yang dilihat? Nanti waktu mau makan siang, ya. Mau makan siang belum jam 12. Oke? Sudah setengah 12 sudah bingung atau jam 11 sudah bingung. Pesen, mohon maaf ya saya sebut merek ya. Pesanan online. Ya. Milihnya setengah jam. Kamu mau barengan enggak? Ada promo yuk barengan yuk. Setengah jam buat pesan makanan online. Ya. Jam 12 tet makan. Oke? Jam 3 jam 1 tet masuk. Maaf Pak, mohon maaf, saya belum beribadah Pak. Beribadahnya jam 12 sampai 12:15. Ya. Beribadahnya baru kerja lagi. Masih loading dulu, setengah 1 baru kerja. Ya. Jam 4 tet sudah pulang. Jam 5 tet sudah pulang. Nah, teman-teman pikirin. Belum lagi ditambah, di dalam sela-sela itu masih scrolling internet 10 menitan 1 jam. 1 jam, capek Pak. Ya, saya tak scrolling internet 10 menit. Habis itu saya kerja lagi. Ya, nah itu teman-temannya nggak kelihatan. Ini fraud-fraud yang memang nggak disengaja ataupun nggak ada niatan, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat, kadang kita punya tim terlalu banyak, tapi ternyata timnya nggak produktif. Akhirnya cost-nya gede banget. Nah ini akhirnya kita lihat, oh ternyata problemnya ini, apa yang harus dilakukan? Ya, akhirnya teman-teman gudangnya kami beresin. Sebelum mereka bisa cepat di gudangnya, mereka harus pakai tools, mereka harus buat warehouse management system yang baik, mereka harus pakai program yang baik, natanya gudangnya harus bagus, barcoding dan sebagainya. Sehingga apa? Penyiapan barangnya nggak lama. Ya, masuk ke produksi, scheduling produksinya gimana, ngatur people-nya gimana, ngatur orangnya gimana, bahan bakunya gimana dihitungin. Ya. Manajemen. Nah, kita buatin apa? OKR, ya, objektif key result-nya gimana, deadline-nya kapan, KPI-nya gimana, diaturin. Sampai apa? Akhirnya mereka mulai rapi pelan-pelan. Ya. Yang dulunya biar tenaga kerjanya bengkak, cuma gara-gara ngatur tenaga kerja, akhirnya kempes.
biaya tenaga kerjanya semakin kecil. Akhirnya profitnya yang dari cuma sekian, ya cuma kecil banget, ya cuma satuan persen, bisa lipat kali ganda. Cuma gara-gara ngurusin masalah tenaga kerja. Nah, ini teman-teman perlu lihatin. Apakah kalian punya problem di perusahaan sama? Ya, goal berikutnya teman-teman, kalau Anda banyak ngomong topik soal pajak di konten saya, tahun-tahun ke depan, saya akan bantu Anda untuk bisa meningkatin profit kalian. Ya, jadi supaya apa? Supaya kalian jadi berkat tentunya. Ya, so teman-teman harus ikutin terus, belajar terus. Ya, karena ternyata meningkatin profit bukan hanya urusan sales saja. Ya, bukan hanya ngurusin pajak aja, tapi banyak hal lainnya yang perlu Anda perhatikan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, ya, apakah perusahaan Anda sedang baik-baik saja, ataupun Anda atau perusahaan Anda sedang tidak baik-baik saja, kami sudah siapkan satu tools namanya Fraud Assessment. Di mana tools ini bisa kami bantu di perusahaan Anda untuk kami mereview apakah di perusahaan Anda ada kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh tim Anda atau pihak-pihak lain yang berkepentingan kepada Anda. Dan dari sana, setelah kami review, kami akan memberikan hasilnya kepada Anda. Oh, ternyata yang lobangnya mana. Plus teman-teman, kami akan memberikan cara-cara praktis yang bisa Anda lakukan untuk menutupi atau untuk meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan tadi. Ya, harapan kami dengan tools ini bisa membantu Anda. Cara ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan keuntungan usaha Anda. Ya, Anda nggak perlu pusing nambahin sales. Dari cara ini aja, kami yakin dan percaya, karena sudah kami praktekkan ke ratusan klien kami, bisa bantu mereka untuk ningkatin profit usaha mereka. Ya, so buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu, pengen dapat toolsnya, dapat service untuk membantu fraud, mengecek fraud Anda bisa lihat deskripsinya di bawah. Ya, Anda bisa hubungi kami dengan klik deskripsinya di bawah, nanti akan kami bantu bagaimana kami bisa memberikan masukan untuk menanggulangi atau meminimalkan masalah fraud di dalam perusahaan Anda. Oke teman-teman, sekian konten yang kami buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan di-subscribe, di-share, dan di-like ya. Buat pengen bertanya, silakan juga di kolom komen. Anda tinggal klik komennya. Atau yang pengen dapat respon cepat ya supaya terbalas, Anda boleh komen di Instagram saya ya, bukan komen sih, tapi Anda DM di Instagram saya ya. Oke, sekian buat teman-teman, semoga selalu sukses, happy, usahanya tambah lancar, pajaknya hemat, dan Anda semakin berbahagia ya. Bye bye.